Saya Mirdianti Lestari Harefa. Saya Wina Restia Janidea. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu sistem digestifus atau sistem pencernaan. Selamat menyaksikan. Check it out. Penjelasan apa saja bagian-bagian atau organ-organ tubuh manusia yang berperan dalam sistem digestifus. Langsung saja kita masuk. Yang pertama yaitu cavum oris atau mulut. Yang pertama yaitu cavum oris. Cavum oris atau mulut adalah sebuah rongga yang dibatasi bibir, pipi, palatung, dan lidah pada bagian dasar yang berhubungan dengan faring pada bagian posterior. Bagian dalam mulut dilapisi oleh selaput lendir dan sel-sel epitel. Pada cavum oris juga terdapat gigi, lidah, dan kelenjar saliva. Gigi memiliki dua fase atau dua tahap. Yang pertama yaitu gigi sisu atau dentis decidus, dan yang kedua yaitu gigi tetap atau dentis permanentes. Nah, di dalam mulut ini akan terjadi proses pencernaan yang melalui dua proses. Yang pertama yaitu proses mekanik dan yang kedua yaitu proses kimia. Proses mekanik adalah proses yang berupa penghancuran makanan oleh alat-alat di dalam mulut seperti gigi. Proses kimia adalah berupa reaksi makanan dengan enzim-enzim yang terdapat pada saliva. Fungsi saliva adalah membunuh kuman, melindungi mukosa mulut dari trauma fisik atau kimia, dan mempermudah proses menelan dengan cara membasah makanan. Oke, langsung saja kita masuk pada faring. Faring adalah organ yang berbentuk kerucut yang terdiri dari muscola membranosa dan tersambung dengan esofagus dan juga trakea. Oke, faring ini terbagi dari tiga bagian. Yang pertama yaitu pars nasalis, yang kedua pars oralis, dan yang ketiga pars laryngeal. Nah, pada bagian faring ini terjadi proses refleks menelan di mana bolus makanan didorong oleh lidah ke bagian posterior. Kemudian palatung lunak menutup saluran hidung, epiglotis atau katup menutup laring dan trakea, kemudian makanan masuk ke esofagus. Oke, selanjutnya kita akan membahas esofagus. Esofagus merupakan tabung berotot yang panjangnya 20-25 cm. Dimulai dari faring, toraks, menembus diafragma, masuk ke dalam abdomen, dan menyambung ke lambung. Terletak di belakang trakea, di depan vertebra. Pada esofagus ini akan terjadi gerakan, yaitu gerakan peristatik yang terjadi karena esofagus ini dilapisi otot-otot sirkular dan longitudinal. Kemudian bolus makanan masuk ke dalam lambung karena peristaltik dan gaya gravitasi. Oke, selanjutnya gaster atau lambung yang terjadi di daerah epigastrik dan sebagian berada di sebelah kiri hipokondrik dan umbilical. Bagian atas disebut fundus dan bagian bawah disebut patum piloid. Gaster ini berhubungan dengan esofagus melalui sphincter cardia dan duodenum melalui sphincter pyloric. Pada lambung akan terjadi pencernaan di mana ada gerakan pada lambung yang berfungsi mencampur makanan dan sekret lambung dan mengosongkan makanan. Makanan yang telah tercampur dalam sekret lambung menjadi chyme atau chyme, yaitu bubur makanan. Pada lambung juga terdapat enzim-enzim yang membantu proses pencernaan seperti enzim pepsin, enzim renin, enzim limpase, enzim laktase. Nah, selanjutnya kita akan membahas intestinum tenue atau yang lebih sering disebut dengan usus halus. Nah, usus halus ini merupakan lanjutan dari lambung yang terbentang mulai dari piloid sampai dengan ileocecal yang memiliki panjang kurang lebih 7 meter. Usus halus juga terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Pada usus halus ini juga terjadi gerakan segmental dan peristaltik yang terdiri dari otot-otot sirkular dan longitudinal dan disarafi oleh sistem saraf enterik dan plexus submucosa. Selanjutnya kolon. Kolon merupakan lanjutan dari usus halus yang berbentuk terbalik dari appendix vermiformis, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan rectum. Panjangnya sekitar 140 cm dimulai dari valvula ileocecal sampai anus. Nah, pada kolon ini juga terjadi beberapa peristiwa, yaitu terjadi reabsorpsi air dan elektrolit dari bahan feses, yang kemudian feses bergerak ke rektrum karena konstruksi austral dan mass movement, dan juga terjadi proses defekasi. Nah, organ yang terakhir dari sistem pencernaan ini adalah anus. Anus berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Untuk proses defekasi feses ini merupakan proses membuang kotoran sisa pencernaan yang berbentuk feses yang menjadi hasil akhir dari sistem pencernaan makanan. Nah, sekian penjelasan dari kami.
Jadi semoga teman-teman bisa memahaminya.